Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM 231011622036 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video tugas pengganti UAS mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD. Baik, langsung saja ke materi. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah Pujangga Baru. Apa itu Pujangga Baru? Pada mulanya, Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang akan grade yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 hingga Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Alis Jahbana. Selama masa terbitannya, majalah itu mencakupi ruang gerak yang semakin luas dan lebih banyak memuat tulisan berbau politik. Setelah Kekaisaran Jepang mendudukan Nusantara pada tahun 1942, majalah ini pun tidak dapat diterbitkan karena pemerintah pendudukan Jepang melarang. Suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan dari tahun 1948 sampai 1954. Selama 9 tahun terbit, Pujangga Baru menerbitkan 90 edisi yang memuat lebih dari 300 butir puisi, 5 buah drama, 3 buah antologi puisi, sebuah novel, berbagai esai, dan beberapa cerpen. Biarpun sebagian besar karya yang dimuatnya sudah terlupakan, tema dan gaya tulis yang menonjol pada periode 1933 sampai 1942 membuat zaman itu disebut Angkatan Pujangga Baru dalam periodisasi sastra Indonesia. Lalu, bagaimana latar belakang Pujangga Baru? Latar belakang Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Selanjutnya, judul Pujangga Baru. Judul Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru. Namun, istilah pujangga setelah penerapan EYD pada tahun 1972 ditulis pujangga. Mempunyai konotasi lain. Istilah bahasa Jawa pujangga yang merupakan asalnya kata pujangga berdasarkan suatu kata dalam bahasa Sanskerta yang berkaitan dengan pelajaran agama. Dengan demikian, judul ini menunjukkan bahwa pendiri majalah mempunyai tujuan yang mulia. Lalu ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Adapun beberapa sastrawan yang termasuk dalam Angkatan Pujangga Baru diantaranya yaitu Ali Hashmi, J. Eta Tengkeng, Selasih Mozaza, Sultan Takdir Alis Jahbana, Sanusi Pane, Armin Pane. Lalu, bagaimanakah ciri khas karya Pujangga Baru? Ciri khas Pujangga Baru diantaranya puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan dengan jenis soneta. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah, persajakan dijadikan sarana kepuisan utama, alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantis. Baik, materi selanjutnya adalah Angkatan 1945. Mari kita bahas dari latar belakangnya. Jadi, Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam sejarah modern kesusastraan Indonesia, sebutan Angkatan 45 adalah istilah yang merujuk pada suatu pola standar bagi para pengarang yang aktif dalam masa Revolusi Nasional 1945 hingga 1949 dan para penggantinya sudah berevolusi. Jadi, apa itu sastra Angkatan 45? Dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, Angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Kemudian, bagaimana sejarah munculnya Angkatan 45? Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra Angkatan 45. Kehadiran Angkatan Emas serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia, karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri Indonesia.
Bagaimana ciri-ciri karya sastra pada masa Angkatan 45? Sastra Angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik, tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Siapa pelopor Angkatan 1945? Pelopor Angkatan 1945 adalah H.B. Jassim, seorang kritikus sastra kenamaan Indonesia yang kemudian melabeli Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh sastra Angkatan 1945? Adapun tokoh yang menandai periode sastra Angkatan 45 adalah Chairil Anwar, Pramudia Ananto Toer, Usmar Ismail, Ida Nasution, Utui Tatang Santani, Balpas, Dieta Tengkeng, dan Asrul Sani. Bentuk karya sastra 45 yaitu puisi, novel, drama, dan cerpen. Kemudian materi selanjutnya adalah Sejarah Sastra Angkatan 1966. Nama Angkatan 66 dicetuskan Hans B.J. H.B. Jassim melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Adanya protes sosial dan politik dalam sajak-sajak telah menyebabkan H.B. Jassim memproklamasikan lahirnya Angkatan 66 melalui sebuah tulisannya dalam Sejarah Horizon 1966. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Pada saat itu, PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Situasi seperti itu memberikan ciri kepada karya-karya sastra yang dihasilkan dalam periode ini. Di tengah-tengah sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esai yang ditulis oleh pengarang lekra, timbullah perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia. Banyak karya pada masa itu yang merupakan protes sosial dan protes terhadap penginjak-injakan martabat manusia. Melalui tulisannya dalam majalah Horizon, H.B. Jassim mengatakan bahwa khas pada hasil-hasil kesusastraan 66 ialah protes sosial dan kemudian protes politik. Lebih lanjutnya, ia mengatakan bahwa tiap 15 atau 25 tahun akan timbul generasi baru dan dapatlah diramalkan bahwa tahun 1980 akan datang lagi angkatan lainnya, tahun 2000 dan seterusnya. Rahmat Joko Pandoko dalam tulisannya dalam Horizon juga menyambut proklamasi H.B. Jassim itu dengan kesimpulan bahwa Angkatan 66 Sastra Indonesia baru suatu kemungkinan, sedangkan nama Angkatan 66 dielakkan oleh Satyagraha Hurip Suprobo dan Arif Budiman. Mereka lebih menyukai Angkatan Manifest Kebudayaan. Pada masanya karya sastranya berupa novel, cerpen, dan drama kurang mendapat perhatian, bahkan sering menimbulkan kesalahpahaman sejak tahun 1966. Terbit majalah Horizon yang dipimpin oleh Mokhtar Lubis, H.B. Jassim, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan lain-lain. Kemudian, mulai akhir 1967, majalah sastra pun dihidupkan kembali dengan pimpinan redaksi H.B. Jassim. Lalu, bagaimanakah gaya bahasa sastra Angkatan 66? Pada masanya, Angkatan 66 banyak menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menentang komunisme, bahkan ikut menumbangkan Orde Lama bersama Orde Baru yang saat itu dikomandani oleh Jenderal Soeharto. Pada masa ini, para sastrawan terobsesi menjadi Pancasilais sejati. Bagaimanakah ciri sastra Angkatan 66 dan siapa sajakah tokohnya? Ciri sastra Angkatan 66 berisi pergolakan, bercorak perjuangan anti tirani, pembelaan terhadap Pancasila, berisi protes sosial politik, menegakkan keadilan, dan pergerakan. Bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa negara dan persatuan, serta berontak terhadap ketidakadilan. Lalu, tokoh-tokoh sastra Angkatan 66 antara lain Taufik Ismail dengan karyanya yang berjudul Tirani, Benteng, Sebuah Jaket Berlumur Darah, Harmoni, Jalan Segara, dan lain sebagainya. Kemudian ada Gunawan Muhammad dengan karyanya Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang, Asmarandana,
Dan misalkan kita di Sarajevo. Selanjutnya ada Saini KM dengan karyanya Nyanyian Tanah Air, Rumah Cermin, 10 Orang Utusan, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yaitu sastra angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi karena ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya adalah majalah Jajah yang terkenal waktu itu berbensebe. Padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Sebab-sebab di atas tersebut menjadi dasar tentang tema yang dianisberatkan pada angkatan 80-an ini, yaitu tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Tema roman percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat. Karena pada masa itu perekonomian di Indonesia sangat makmur sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997. Periode 80-an lahir dengan konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada suatu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode 80-an, karya sastra juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diminati oleh masyarakat dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film. Kemudian, latar belakang munculnya sastra 80-an, politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. TIM sebagai pusat kesenian tidak seleluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Globalisasi dengan ekonomi sebagai panglima menempatkan pusat dunia tidak lagi pada lembar-lembar diskusi sastrawan. Jargon-jargon politik yang hiruk-pikuk dan menakutkan telah berlalu. Mereka digantikan oleh jargon-jargon modisme yang meriah, kelap-kelip, dan tidak terasa menakutkan. Ditambah lagi, terdapat ancaman pembedelan terhadap karya sastra dan faktor-faktor keamanan lainnya. Kemudian, bagaimanakah karakteristik sastra angkatan tahun 80-an? Karakteristiknya antara lain, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya berjudul Ku Bakar Cintaku karya Emba Ainun Najib. Sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang membuat kritik sosial, politik, dan budaya, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Didominasi oleh roman percintaan, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Lalu siapa sajakah tokoh-tokoh angkatan 80-an dan apa sajakah karyanya? Tokoh-tokoh angkatan 80-an diantaranya yaitu Remi Silado, Yudhistira Ardinugraha, Norca Mahendra, Sena Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Niki Hidayat, Arifin Nur Hashmi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Air Cahaya, Khairani, Tajuddin Nurgani. Kemudian karya-karyanya yaitu Hilman Harwijaya dengan karyanya yang berjudul Lulusan, Olga, Keluarga Hantu, dan Fanya.
Selanjutnya ada Ahmadun Yosi Hervanda dengan judul karyanya yaitu Ladang Hijau, Sang Mentari, Sajak Penari. Kemudian selanjutnya ada Margate dengan karya yang berjudul Sepotong Hati Tua dan Bukan Impian Semusim, dan Gema Sebuah Hati. Lalu materi yang selanjutnya adalah Sastra Angkatan 2000. Bagaimana sejarah lahirnya sastra angkatan 2000? Sejarah lahirnya sastra angkatan 2000 pada tahun 1998, angkatan reformasi dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang angkatan reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada angkatan reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi akhir tahun 1990. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Korrie Layun Rampan melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya sastra angkatan 2000 yang disebut juga sastra mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang sastrawan angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Sekitar 100 penyair dan kritikus sastra yang diikutsertakan Korrie Layun Rampan ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Peristiwa apakah yang terjadi di masa sastra angkatan 2000-an? Peristiwa yang terjadi pada masa sastra angkatan 2000-an pada awal tahun 2000-an, terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi ini kontroversial, rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk makna dari sebuah karya sastra. Lalu bagaimanakah karakteristik karya sastra pada masa angkatan 2000-an? Karakteristik karya sastra pada masa angkatan 2000-an menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Revolusi tipografi atau kata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret kritik sosial sering muncul lebih keras. Kemudian sastrawan yang terlibat pada masa sastra angkatan 2000-an yaitu antara lain ada Ahmad Fuadi, Andrea Hirata, Dewi Lestari, Ayu Utami, dan Terry Lie. Lalu karya sastra yang populer pada masa angkatan 2000-an yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hinata, Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Sizari, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terry Lie. Lalu materi selanjutnya ada peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Peristiwa penting sejarah sastra Indonesia antaranya yaitu berdirinya Penerbit Balai Pustaka, kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45, muncul istilah Angkatan 66, manifest kebudayaan, dan majalah Pujangga Baru. Peristiwa penting yang pertama yaitu berdirinya Penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi voor de Inlandse School and Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor voor de Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Lalu peristiwa penting yang kedua yaitu adalah kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi Indonesia. Peristiwa penting selanjutnya yaitu munculnya istilah Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970
yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Kemudian, peristiwa penting selanjutnya yaitu Manifest Kebudayaan. Manifest Kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto Kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktikkan oleh seniman yang terhimpun dalam lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Lalu peristiwa penting yang terakhir yaitu majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Baik, selanjutnya ada materi terakhir, yaitu fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Dalam fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer bisa diartikan sebagai salah satu bentuk genre yang berbeda. Genre pada karya sastra ada tiga, yaitu puisi, prosa, dan drama. Perbedaan tersebut bisa didasari dari perbedaan fisik pada karya sastra itu sendiri. Yang pertama ada sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70-an dan 80-an. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya, mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika tidak mendapat apresiasi masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan tidak ada artinya. Salah satu karya dan penulis sastra koran yaitu Jatuh dari Cinta karya Benny Atas. Lalu yang kedua ada sastra perempuan. Dalam sastra perempuan, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini, membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sandi-sandi kehidupan yang lain. Sastra salah satu contohnya. Beberapa sastrawan perempuan diantaranya yaitu Ayu Utami, dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra. Lalu ada Dewi Lestari. Supernova adalah novel pertamanya dengan spirit penelusuran terhadap spiritualitas dan sains. Hingga saat ini, Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Kemudian ada Jenar Maisa Ayu. Salah satu ciri karyanya adalah temanya dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertamanya adalah cerpen Bintah tahun 2002. Kemudian yang terakhir adalah sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. KBBI 2015-2002. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu-itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu karya sastra populer yang banyak disukai dan dinikmati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi.
Laskar Pelangi merupakan karya sastra pertama dari Andrea Hinata. Contoh karya sastra populer Indonesia. Yang pertama adalah Siti Nurbaya oleh Malah Rusli, terbit pada tahun 1922. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka, terbit pada tahun 1938. Novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hinata. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.